Selamat malam para pemirsa yang budiman. Kita ketemu lagi di Dhamma TV yang kali ini kita akan bahas dunia pewayangan di dalam seni dan tradisi. Dunia pewayangan, bahwa wayang ini di Indonesia sudah diakui oleh PBB yang merupakan masterpiece of the best heritage of the world, yang secara keseluruhan bahwa wayang ini adalah milik dunia, namun merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dan pada malam hari ini saya didampingi oleh Ki Suwarno, Sugeng Dalu Ki Suwarno. Ki Suwarno ini adalah pelatih pedalangan yang juga pelatih karawitan, sehingga tentu saja beliau lebih tahu tentang karakter-karakter wayang yang disampaikan kepada anak didiknya. Para pemirsa, setiap kali ada penerbitan, ada pertunjukan wayang, itu selalu diawali dengan menampilkan gunungan terlebih dahulu. Seperti ini bentuknya gunungan. Dan gunungan ini secara umum dia menceritakan, mengisahkan atau menggambarkan tentang isi jagat raya. Kata gimana nih? Isi tentang jagat raya. Yaitu jagat raya itu menyangkut masalah alam raya sendiri, lalu isinya alam raya itu juga dunia, termasuk dunia, dan di dunia ini juga ada gambaran tentang hutan, tentang manusia, tentang hewan-hewan yang berada di dunia. Dan selalu kita awali dengan ini karena kisah tentang wayang itu sendiri selalu menceritakan tentang kisah hidup manusia, sehingga setiap cerita pewayangan itu merupakan panutan di dalam mengalami hidup situasi di dunia. Kira-kira seperti itu awalan kami, dan akan saya tanyakan terlebih dulu kepada Ki Suwarno yang memang ahli di dunia pedalangan, tentunya lebih banyak mengenal tentang wayang. Ki Suwarno, iya. Menurut informasi yang sering saya terima tentang dunia pewayangan ya, khususnya ringgit cucal, wayang kulit, itu kalau disimpan dalam satu kotak itu kira-kira jumlahnya berapa wayang? Antara lain sekitar 250 sampai dengan 300 gitu lah. Jadi jumlah wayang yang berada di kotak itu sekitar 200 sampai 350-an gitu. Nah, kalau melihat jumlahnya seperti itu bisa menggambarkan kira-kira karakter setiap manusia yang ada di dunia ini enggak kira-kira gimana? Kira-kira seperti itulah, Pak. Karena wayang itu kan terdiri dari kalimat pewayangan ya. Pewayangan yang artinya ayang-ayang atau bayangan, atau mungkin tiruan dari semua karakter manusia, termasuk dan sifatnya, termasuk ceritanya, termasuk isi emosi dan sebagainya itu. Oh, ngaten nih gimana ya? Iya. Jadi memang watak-watak manusia ini digambarkan, divisualkan di dalam dunia pewayangan yang juga bisa menjelaskan tentang karakter manusia yang hidup keseharian nih. Ngaten nih gimana? Kira-kira seperti itu. Iya. Hanya karena cerita wayang, tentunya jenis-jenis wayang itu tidak hanya satu macam jenis. Untuk wayang yang selama ini kita tahu hanya wayang kulit ya, yang jelaskan tentang dunia pewayangan ya gimana ya. Itu jenis-jenisipun lah wonten malih kados ringgit napa? Wonten ringgit purwa yang terdiri ringgit wacal menika. Lajeng wonten ringgit kerucil, wayang kucil, utawi wonten malih ringgit golek golek Jawa Barat ya nggih. Wonten malih ringgit beber, wayang beber. Oh nggih, mangke kita garap malih kawis wayang geger. Wonten wayang napa neh? Wayang kancil. Waduh sing kuwi wayange bocah-bocah nggih. Nggih, menika wayang bocah-bocah menika. Nggih, dolanan nggih kancil. Antawis ceritanya cerita untuk anak-anak. Cerita untuk anak-anak itu menceritakan hewan satu yang dengan hewan yang lainnya
yang punya karakter berbeda. Oh, kakak Seperti itu, tentang nggih. dolanan anak-anak Dolanan yang berkaitan dengan hewan nggih. Hewan, nggih. Ya, terus mobilnya wonten malih? Ya no. Jenis wayang itu. Sawatawis Pak Bilih ringgit tiang, wonten ringgit tiang. Oh, dados ringgit tiang. Nggih, dados ringgit tiang. Nggih. 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 Demikian para pemirsa, memang tentang wayang ini di Indonesia macamnya banyak sekali. Bahkan dengan berbagai macam pulau yang kita miliki, berbagai macam suku yang kita miliki, jenis wayang-wayang itu walaupun kisahnya sama yang diceritakan tentang Ramayana dan Mahabharata, tapi model-modelnya itu akan berbeda-beda di setiap pulau. Nanti akan kita jelaskan kembali masalah itu setelah mungkin Ki Warno juga sedikit saya akan bertanya tentang filosofi tentang wayang ya Ki Warno ya. Wayang ini sering dikatakan orang hanya untuk tontonan, tapi juga dikatakan sebagai panutan. Itu kira-kira cerita tentang apa sih Ki Warno? Menceritakan apa wayang ini? Tidak berlebihan kira-kira kalau wayang itu memang sebagai tontonan juga sebagai ajaran. Ya, ajaran. Yang maksudnya ajaran di sana ada ajaran tata krama, kemudian ajaran yang jelas sopan santun, unggah-ungguh, kemudian dharma. Nah, di sana ada dharma yang maksudnya orang seperti apa sih kalau kita mengabdi kepada kehidupan itu seperti apa, mengabdi kepada seorang raja itu seperti apa, mengabdi terhadap negara itu seperti apa. Itu di sana sudah diperjelas dengan karakter dan cerita itu sendiri. Dari karakter cerita ingatan juga. Ini kan para pemirsa, memang ternyata wayang ini banyak filosofi yang terkandung di dalamnya, apalagi yang tentang ajaran tadi yang diceritakan Ki Warno tadi, bisa mengajarkan segala macam aturan toto kromo di dalam penghidupan kita keseharian yang nantinya akan kita ceritakan lebih jelas lagi pada segmen berikutnya. Dan jangan kemana-mana para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa yang budiman masih berada di depan Dhamma TV untuk mendengarkan lebih lanjut dari narasumber tentang wayang tadi. Sebagaimana kita tahu bahwa wayang ini telah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Dan pada saat itu yang diajukan adalah beberapa jenis wayang, yaitu yang dari Jawa Tengah sendiri, yaitu yang diistilahkan oleh Ki Suwarno di Wayang Purwo ya. Wayang Purwo. Dan ada jenis wayang yang dari Lombok, memang ceritanya sama tentang Ramayana Mahabharata, tapi jenis wayangnya agak berbeda. Kemudian ada wayang juga wayang golek ya, ini dari Jawa Barat ya, wayang golek. Lalu ada wayang juga dari Bali ya. Yang Bali itu juga ceritanya semua dengan Ramayana Mahabharata. Dan juga wayang Palembang. Waktu itu 5 jenis itu yang diajukan, dan ternyata dunia menyetujui, UNESCO menyetujui bahwa itu merupakan masterpiece warisan budaya bangsa yang diakui sampai dengan sekarang. Dan para pemirsa, saya akan kembali saya tertarik cerita Ki Warno tadi. Ternyata ada istilah wayang beber ya Ki Warno ya. Kira-kira wayang bebernya apa toh Ki Warno? Artinya wayang beber itu, kalau wayang Purwo itu wayangnya kan satu-satu, maksudnya seperti ini Pak. Misalnya ada satu persatu gitu ya. Misalnya ada adegan jejeran, misalnya adegan di dalam kerajaan, itu wayangnya itu ada raja, ada patih, dan ada
Nayaka yang lain itu wayangnya satu-satu. Oh, tunggal-tunggal Nggih, gitu. tunggal ngaten. Semar gitu Ah, tunggal nggih, ngaten nggih. tunggal ngaten. Nggih, lah wonten wayang Menawi wayang beber menika mboten. Upaminipun pada saat adegan perang. Dados adegan perang menika satu lembar itu isinya adegan perang. Oh, Dados ngaten nggih. nggih, dados mangke menawi badhe dipun gelar, badhe dipun criosaken ngaten, nembe dipun beber wayang adegan perang kala wau. Perang. Nggih. Oh, lajeng salajengipun Salajengipun menawi menika mangke badhe adegan kerajaan, adegan jejeran ngaten menika. Ingkang perang kala wau dipun gulung malih, ingkang adegan jejeran nembe dipun beber, nembe dipun criosaken. Oh, ngaten. Naminipun lajeng wayang beber nika nggih. Nggih. Terus demikian para pemirsa tentang wayang beber ini, bahwa dijelaskan oleh Ki Suwarno tadi, setiap adegan itu dibuka, dibeber istilahnya, digelar gitu. Berarti gimana nggih ngangge di lukisan nggih, pun gambar ngaten nggih. Neng gambarnya ya wayang ya. Wayang. Gambarnya wayang. Dan setiap adegan dari pewayangan dibeber. Nah, ini sekarang menyangkut cerita. Di dalam wayang beber itu yang diceritakan apa kira-kira Ki Suwarno? Nopo? Kalau di zaman sekarang, Romo, itu mungkin juga termasuk cerita-cerita keseharian kita yang dimasukkan ke sana itu bisa. Jadi kalau cerita itu tidak jauh berbeda dengan wayang-wayang yang lain. Cuman isian dari cerita itu sendiri, pesan moral yang disampaikan itu baru menurut penggarap-penggarap masing-masing. Oh, ngaten nggih Suwarno. Nggih. Pemirsa, ternyata wayang beber itu bisa mengisahkan segalanya. Artinya, semisal sekarang ada dalam situasi yang sudah modern ini digelar lagi wayang beber, itu bisa menceritakan adegan-adegan yang digelarkan kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira sakit nggih gimana nggih? Sakit. Kalau itu dikembangkan kembali wayang beber itu. Karena di sana yang saya tahu menika pesan moral yang disampaikan itu tidak jauh berbeda dengan wayang-wayang yang sekarang sedang populer itu. Oh, ngaten ya. Yang terpenting adalah pesan moral itu berpengaruh positif terhadap audiennya itu. Audiens terhadap para pemirsa ngaten nggih kan. Nggih. Para pemirsa, ternyata walaupun dia dinamakan wayang beber, semisal itu dikembangkan sampai detik ini masih memungkinkan dalam era modernisasi sekarang ini dengan cita-cita pengalaman hidup sehari-hari. Karena di dalam wayang beber itu dilukis, digambarkan setiap adegan yang terjadi pada saat cerita-cerita dunia legenda pewayangan, ngaten nggih Pak nggih. Kalau dikembangkan lagi masih mungkin. Nuwun sewu, napa wetese wonten sak menika dalang wayang beber niku gimana? Menika kangge sawetawis menika sampun radi dangu sanget menika mboten kepireng. Mboten kepireng. Sayang sekali para pemirsa, kita tidak bisa cerita lebih lanjut tentang wayang beber karena memang sudah lama tidak kelihatan. Sebab seingat saya waktu melihat wayang beber itu kalau cerita sak lakon tuh digulung itu banyak sekali kan ya. Gulungan sedaya, lukisan sedaya ngaten nggih. Nah, berbeda dengan sekarang kan satu persatu wayangnya ditumpuk satu peti isinya 200 sampai 300 wayang ngaten nggih. Demikian para pemirsa tentang wayang beber tadi. Lalu saya tertarik lagi itu ada yang namanya wayang kancil nggih, gimana? Ini kok cerita tentang menapa gimana? Menawi wayang kancil menika berkisar antawisipun amargi ringgitipun saking napa hewan-hewan. Jadi misalnya ceritanya itu kancil nyolong timun misalnya. Kisah kancil nyolong timun misalnya itu. Terus ada lagi menika ingkang nembe dipun garap kalian Ki Soleh Adi Pramono. Menika wonten malih ingkang kura-kura yang sombong. Wonten ngaten menika. Nggih. Jadi cerita-cerita tentang yang mudah dicerna untuk keperluan anak-anak ini tentang hewan-hewan. Yang artinya juga
bisa dilaksanakan bahwa tidak seperti wayang ini harus dari kulit ngaten nggih. Nggih, nggih. Nah, itu yang sangat menggembirakan karena dengan lebih sederhana gambaran hewan-hewan itu bisa digunakan bahan-bahan yang tidak harus dari kulit ngaten nggih Tidak gimana harus nggih. dari kulit. Dan cerita-ceritanya lunak sekali. Artosipun gimana? Tidak perlu dalang ngantos malam suntuk ngaten nggih. Nggih, Ngoten ngaten, nggih. antawisipun ngaten. Amargi ingkang cetha sanget menika menawi semalam suntuk Nggih. lajeng kangge lari-lari menika lak injingipun badhe mangkat sekolah Oh, utawi ngaten nggih, terus. paling boten ada pelajaran lain yang perlu diperhatikan ngaten menika. Ngaten nggih ya, sekap mungkin ya 1 jam Satu atau jam, cukup, 1 jam kok, atau nggih. 2 jam itu sudah cukup Nggih. kangge wayang kancil kok gitu. Ngaten. Para pemirsa, kan sini rasanya di dalam situasi yang sekarang itu menurut banyak pengamat carut marutnya pemerintahan, carut marutnya penghidupan, rasanya kita perlu sekali memikirkan bagaimana bisa membina generasi muda kita dengan membuat visual gaya baru, ya kisah-kisah baru yang tadi dijelaskan Ki Suwarno. Ki Soleh nggih, Ki Soleh menawi mboten lepat dalang sing tumpang niku nggih. Nggih, nggih. Itu juga sedang menggarap tentang cerita untuk keperluan anak-anak dan tidak perlu berjam-jam untuk mendengarkan, tadi cukup seperti cerita tapi dengan visual gambar pewayangan dari hewan-hewan itu. Sementara para pemirsa tetap saya harapkan berada di depan Dhamma TV untuk segmen selanjutnya. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV dan tidak bosan-bosannya mendengarkan, melihat cerita tentang wayang itu sendiri. Saya akan langsung kepada Ki Suwarno saja. Ki Suwarno, Nggih. kalau mau Ki Suwarno nggih njelasaken perkawis wonten ringgit cucal, ringgit purwo nggih. Ringgit Purwo. Ringgit Purwo. Kebetulan kita berada di daerah Jawa ya, sehingga lebih banyak dikenal tentang wayang Purwo atau ringgit Purwo yang jenisnya memang khas dan selalu mungkin para pemirsa sudah banyak mengetahui, namun nanti akan lebih tahu lagi apa sebenarnya wayang Purwo itu. Ki Warno, Nggih. tentang jenis wayang Purwo nggih, menawi wayang golek ketok nggih golekan ngaten nggih. Lah menawi jenis wayang Purwo walaupun banyak pemirsa yang mungkin sudah mengetahui nggih, nuwun sewu Ki Warno barangkali bisa menjelaskan model wayang Purwo kaya apa, terus contohnya piye. Nggih. Nggih. Menika kleresan wonten contoh wayang Purwo Pandhawa. Pandhawa menika wonten gangsal. Gangsal nggih. Nggih, wonten gangsal. Terus modelipun kados ngaten menika. Menika Prabu Yudhistira. Yudhistira, Nggih, oh Prabu Kang Mas Yudhistira. Pandhawa ingkang nomor bajeng nggih. Nggih, Pandhawa ingkang pembajeng. Nggih Yudhistira, nggih Puntadewa, Ya, Puntadewa, nggih. Nggih. Wonten Puntadewa, Wijakangka. Wijakangka. Nama-namanipun ngaten. Lajeng ingkang angka kalih menika Werkudara. Werkudara Nggih, nggih. ngaten Werkudara. Werkudara utawi Bimasena. Nggih, Bro. Nggih. Bratasena. Bratasena nggih Nggih. namanipun. Bratasena. Menika nggih. Menika modelipun ngaten menika ingkang kala wau dalem sebataken menawi wayang Purwo utawi ringgit Purwo menika setunggal-setunggal ngaten menika. Oh nggih, nggih boten kados beber Mboten ngaten kados nggih. beber lah, nggih. Wayang Mboten beber kados nggih, beber, nggih nggih. beber. Lajeng Menika wonten ingkang malih. angka kalih. Lajeng ingkang angka 3 menika Permadi utawi Janaka. Janaka, Nggih. nggih. Utawi Janaka ingkang menapa populer menika Janaka. Janaka nggih. Ingkang nggih. populer Janaka. Menika ingkang nomor 3. Nomor 3. Nggih. Nggih. Lajeng ingkang nomor sekawan Kan- Menika- gangsal. nggih, nomor sekawan kalian nomor gangsal Nakula Sedewa menika Nakula Sadewa. Nakula Sadewa menika
kembar, Kembar. nggih. Kembar rupa, kembar warna, kembar busana, ngoten nika. Nggih. Kembar rupa, kembar warna, kembar busana. Nakula Sadewa menika ingkang kembar. Nggih. Ingkang angka sekawan kalian ingkang angka gangsal. Nggih. Oh, nggih. Nika Pandhawa nggih kalau Pandhawa, nggih. nggih. Pemirsa, ini baru dikenalkan oleh Iswarno. Jenisnya wayang Purwo baru Pandawa. Sementara di dalam kisah-kisah pewayangan itu, Ramayana dan Mahabharata memang agak beda. Pada zamannya Mahabharata, yang selalu dititahkan adalah Pandawa dan Korawa, yaitu marga dari Bharata antara pertentangan antara Pandawa dan Korawa. Dan yang dikenalkan baru Pandawanya dulu sudah 5. Sementara Korawa itu sendiri jumlahnya 100. Kalau satu persatu dikenalkan, memang nggak cukup waktu kita untuk berbicara dalam waktu yang pendek. Kiswarno, Nggih. kalau Pandawa wonten gangsal nggih. Lajeng di dalam kisah-kisah pewayangan itu selain Pandawa yang negaranipun Ngamarta nggih. Ngamarta. Nggih. Ngamarta. Lajeng wonten Kurawa ingkang negaranipun Ngastina nggih, sing Ngastina. cacahe 100. Ning menapa wonten kraton-kraton lintu yang wujud-wujudipun wayang nggih? Wonten nggih. Nggih, wonten. Nika nggih benten-benten malih. Termasuk benten-benten rupinipun kalian benten-benten karakteripun. Upaminipun ingkang wonten Ngastina kala wau Nggih. karakteripun sedaya Kurawa kalian sedaya Pandhawa menika benten malih. Benten. Menika nembe ingkang wonten setunggal episode ngaten menika ingkang benten-benten. Lajeng wonten malih ingkang wonten sabrang upaminipun, wonten tanah sabrang. Menika upaminipun wonten buta, wonten ngaten-ngaten menika ingkang benten-benten malih. Ngaten nggih. Nggih. Nah, rupi utawi karakter ringgit ingkang makaten kala wau menika ingkang dados mewakili gambaran karakter manusia. Karakter manusia ingkang wonten mriku ngoten menika. Dados upaminipun ingkang dalem buta, apa ya menungso iku duwe watak buta? Duwe. Oh, ngaten Nggih, nggih. nggih, Karakter nggih. nggih. Karakter buta mesti duwe, karakter buta duwe. Mamukan ngoten Mamukan. nggih. Pemarah nggih. Nggih antawisipun ngaten menika. Ngaten nggih. Nggih gimana nggih. Para pemirsa, memang ternyata ini baru kita cerita tentang 5 model. Padahal Ki Warno tadi menceritakan nek sak kotak kuwi kira-kira ono 250-an ngaten nggih. Nggih. 250 model karakter manusia yang ada di kotak itu, dan nanti pada episode-episode akan datang kita akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Untuk kali ini para pemirsa, memang secara umum kita bicara tentang wayang, dan khususnya wayang Purwo yang berada di Pulau Jawa, namun sudah berkembang di pulau-pulau yang lain juga, karena ada dalang-dalang dari Jawa, khususnya Jawa Tengah. Mereka juga membawa wayang-wayang yang ditampilkan jenisnya model seperti ini tadi yang dijelaskan oleh Iswarno. Berarti wayang-wayang ini sudah dikenal tidak hanya di Jawa, namun juga sudah berada di Sumatera juga ada, di Kalimantan bahkan juga ada, bahkan sampai ke daerah Irian juga ada mengenal wayang. Ya, jadi sudah berkembang. Karena tidak perlu kaget para pemirsa kalau di tempat lain pun kalau cerita tentang wayang ternyata yang digunakan wayang Purwo menika nggih. Nggih, wayang Purwo. Tayangan wayang Purwo dan sering dilombakan nggih, ngaten nggih, ada sering festival difestivalkan, wayang nggih. Purwo menika. Demikian para pemirsa, untuk episode kita kali ini kita secara umum kita mengenalkan tentang wayang. Nanti bagaimana penjelasan tentang wayang-wayang itu sendiri satu persatu karakter kita akan bicara pada episode berikutnya. Untuk pada malam hari ini saya akhiri dulu pertemuan, kita akan ketemu di episode minggu berikutnya juga masih cerita tentang karakter-karakter wayang. Sugeng Dalu, Rahayu. Rahayu.